Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ayah. Yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Effendi SPD dipersilakan dan mohon berkenan ketika sesi berakhir bisa mengakhirinya dengan doa penutup. Bapak Ibu serta hadirin, marilah kita ikuti Maidotul Hasanah oleh Bapak Kiai Ahmad Effendi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Camat Ayah, Bapak Arif Rahmadi SS. Kalau saya tidak esos, tapi sudah punya gelar baru dari kami. Pak Arif Rahmadi gelarnya adalah SS, kependekan dari Satsat. Jadi sudah masyhur di Ayah. Pak Arif Rahmadi ini julukannya adalah Camat Satsat. Jadi bukan esos tapi SS gelarnya. Beserta ibu dan juga beliau Bapak Sekcam. Kepada yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Ayah, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, pada jajaran pengawas sekolah zona 4, pengawas pendidikan agama Islam, Ketua K3S, Kepala PAUD, TK, SD, SMP, SMA se-Kecamatan Ayah, dan segenap tenaga pendidik dan kependidikan se-Kecamatan Ayah yang betul-betul kami hormati. Pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua diperkenankan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama dalam sebuah acara yang penuh dengan barokah, yaitu silaturahim dan halal bihalal keluarga besar Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Ayah. Semoga kumpul kita bersama ini sampai nanti kita berpisah senantiasa selalu terlimpahkan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin.
Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang manusia yang diutus oleh Allah untuk dijadikan uswah suri tauladan bagi kita bersama, seorang manusia yang komplit, bisa menjadi uswah dari segi apapun, baik dalam segi mendidik, dalam segi berhubungan dengan masyarakat, dan dalam segi apapun beliau adalah uswah yang komplit buat kita semua. Dan semoga kita termasuk bagian dari umat-umat beliau yang bisa mencontoh beliau dan umat yang tercatat akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini untuk yang kesekian kalinya mungkin keluarga besar dari Distrik Borak Kecamatan Ayah mempunyai acara rutinan, yaitu silaturahim dan halal bihalal. Walaupun ini kayaknya kemarin terhenti karena corona dan lain-lain. Ini adalah tradisi baik yang harus kita lestarikan. Jadi perlu dipahami, kalau silaturahim itu adalah agama, tapi halal bihalal itu adalah tradisi. Kegiatan berkumpul bersama untuk kemudian saling mengikrarkan, meminta maaf dan memberikan maaf, ini lazim sekali di Indonesia ini dinamakan halal bihalal. Dan perlu diketahui, itu bukan bagian dari ritual agama, itu adalah bagian dari tradisi yang berjalan di negara kita. Ya ritual agama lah Pak. Nyatanya meminta maaf ya ada anjurannya. Setiap kita melakukan kesalahan kita meminta maaf, betul. Tetapi berkumpulnya orang setelah bulan Ramadan atau pada bulan Syawal, kemudian acara tersebut dinamakan halal bihalal yang lazim marak diadakan di Indonesia, itu adalah tradisi. Tetapi tradisi yang sudah kemudian berasimilasi atau terjadi akulturasi dengan agama, sehingga tradisi ini dinamakan tradisi keagamaan. Artinya apa? Acara seperti ini tidak terkhusus untuk para muslimah, tetapi bebas. Baik muslim maupun non-muslim boleh mengikuti acara halal bihalal, karena ini bukan ritual agama. Bahkan berkali-kali dibahas halal bihalal, saya coba cari dalam kamus bahasa Arab, tidak ada. Walaupun kata halal jelas dari bahasa Arab. Kalau halalnya kok di bahasa Arab ada, tapi kalau sudah dirangkai menjadi satu kalimat halal bihalal di kamus bahasa Arab tidak ada. Justru adanya adalah di kamus bahasa Indonesia. Kalau di KBBI itu ada halal bihalal. Ternyata halal bihalal ini asalnya memang mengambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, tapi kemudian dirangkai, diadopsi menjadi bagian dari kata dalam bahasa Indonesia. Dan anehnya halal bihalal itu artinya ya semoga langsung orang itu paham bahwa halal bihalal adalah saling meminta maaf dan memaafkan. Padahal kalau kembalikan kepada katanya tidak seperti itu. Tapi kita sudah mafhum dengan sendirinya, halal bihalal siapa? Ya pokoknya meminta maaf dan saling memberi maaf. Tapi tidak masalah, sah untuk Indonesia itu sah. Untuk masyarakat biasanya itu plus 62 itu sah. Sekarang banyak sekali kata-kata adopsi dari bahasa Arab yang jauh sekali dari mana aslinya. Kemarin ketika bulan Ramadan itu marak
takjil. Malah ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan untuk ruangan sebelah, takjil sudah disediakan. Yang bingung takjil disediakan. Takjil ini kan salah satu sunnah. Jadi memang sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa dalam istilah Arab adalah takjilul fitri. Takjil. Dan sekarang takjil itu jadi nama makanan di sini. Malah mari kita berburu takjil. Jadi takjil sama dengan snack. Ini kan perluasan maknanya terlalu jauh, tapi tidak apa-apa, sah lah. Ini sah saja untuk orang Indonesia, sah itu. Jadi sama-sama paham takjil ya makanan. Begitu. Bahwa takjil itu artinya menyegerakan. Dan masih banyak termasuk Idul Fitri ini. Idul Fitri ini kan banyak yang memaknai ini aneh-aneh. Mari kita sambut hari kemenangan. Idul Fitri itu hari kemenangan. Mari kita sambut hari kesucian. Ya ada. Padahal Al-Fitri ini kalau kita lihat harfiah, arti harfiahnya ini, Al-Fitri ini adalah sarapan pagi. Jadi kalau Idul Fitri itu yang pas itu artinya adalah kembali sarapan pagi. Karena kemarin 1 bulan kita tidak sarapan pagi, pada tanggal 1 Syawal kita kembali sarapan pagi karena tidak puasa. Gitu. Tapi artinya macam-macam di Indonesia, ada hari kemenangan dan lain-lain. Atau bisa hari kesucian karena Al-Fitrah itu juga artinya adalah kesucian atau suci. Jadi kalau ada anak namanya Fitri itu 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Kalau tidak dia lahir di hari Lebaran, memang orang tuanya menginginkan dia menjadi anak yang suci. Tapi kalau menginginkan anaknya doyan sarapan pagi, saya kira enggak. Paling-paling 2 kemungkinannya itulah. Nah, tapi enggak apa-apa, sah-sah saja. Artinya apa? Kadang istilah ini hanya sekedar untuk mempermudah dalam ucapan, tetapi esensi di dalamnya adalah hal-hal yang tidak pernah melanggar dari syariat. Termasuk pada siang hari ini tadi ada pembacaan ayat Al-Quran, kemudian ada ikrar silaturahim, ada ikrar meminta maaf dan memberikan maaf. Itu semua tidak ada yang melanggar dalam syariat. Justru kita harus bangga adanya tradisi halal bihalal yang marak sekali. Saya sampai bingung. Tingkat RT ada, besok tingkat desa banyak. Kemudian ada LSM juga mengadakan halal bihalal sendiri. Distrik orang tidak mau ketinggalan. Kecamatan saya tidak tahu ini, Pak Camat. Kayaknya kalau enggak Pak Gul. Iya, dosanya harusnya lebih banyak sih Pak. Karena jangkauannya lebih luas ini kalau panjenengan. Nanti keluarga besar juga halal bihalal. Luar biasa maraknya. Saya sering berpikir, ini siapa yang ngawali ya? Yang ngawali ini pasti orang yang cerdas, pasti orang yang visioner, pasti orang yang sangat paham terhadap sosio-antropologi karakter masyarakat Jawa. Karena orang Jawa ini orangnya halus, pendiam, tetapi gengsian untuk meminta maaf. Tapi kelebihannya kalau sudah dimintai maaf, mudah memberikan maaf. Berbeda dengan orang-orang Afrika, orang Timur Tengah, bicaranya keras, karakternya keras. Kalau bicara langsung tidak akan tanpa pegangan ini. Tapi dari situ mereka langsung meminta maaf. Orang Jawa tidak. Ketinggalan unggah-unggah saya, ketinggalan boleh tersinggung, ketinggalan biasa ngomong, tapi mantelnya yang mulai dari dan sangat gengsi untuk meminta maaf, sehingga para penyiar agama pendahulu ini paham membaca ini. Oh, seperti ini keadaan sosio-antropologinya. Ini harus ada sebuah sarana, harus dibuat sebuah momentum khusus biar orang Jawa tidak gengsi, tidak malu untuk meminta maaf. Dan akhirnya dibuatlah tradisi halal bihalal setelah lebaran kita pada khusus.
Saya sendiri itu angan-angan, andai kan tidak ada tradisi halal bihalal atau meminta maaf pada bulan Syawal, saya bisa memastikan istri saya tidak pernah meminta maaf kepada saya. Dan saya yakin di antara ibu-ibu ini yang hadir ada yang walaupun sudah ada momen Lebaran sampai hari ini lupa untuk meminta maaf. Ada ya? Oh ya, jawab laki-laki ini. Gengsi kan Pak ya? Saya perhatikan istri saya tiap tahun itu mempunyai pola yang sama. Jadi gengsinya untuk meminta maaf kepada saya itu tiap tahun berulang. Buktinya apa? Tangga sudah datang minta maaf, sudah saudara-saudara sudah datang, istri saya masih pura-pura sibuk di dapur. Kalau kayak kulon itu kan kalau langsung saking masjid, bojo kulon itu mengadang pulau, terus pak begini pak, terus sungkem, nangis-nangis, terus nyuruh pengapunten. Tapi kayaknya 1001 nggak ada. Kalau lewat sama belum pak, meminta maafnya serius sama pak. Global atau terperinci pak? Kayaknya nggak ada perempuan yang minta maafnya terperinci. Maaf pak, saya sudah mencatat kesalahan saya selama 12 bulan. Dari mulai Syawal kemarin tanggal 2, ya, tanggal 2 sampai sekarang saya punya catatan kesalahan saya. Jadi tolong jangan memberi maaf dulu pak. Nanti dengarkan dulu saya menguraikan kesalahan-kesalahan saya 12 bulan, baru jadikan putuskan nanti memberi maaf apa tidak. Enten atau tidak benar. Dan mungkin mereka sengaja memilih momen ini, kemudian bicaranya itu global. 545 mengenai bagian gitu terus nih. Apa ada yang tentang senior, apakah kehilangan atau 500 euro itu setuju pak, puluh pak. Terus nanti enten buat nggak berani. Dari sini itu saya berpikir alhamdulillah ada momen-momen seperti ini sehingga kalaupun 1 tahun sekali istri saya mereka dengan sangat terpaksa meminta maaf kepada saya. Kira-kira terpaksa mau buatan bu. Andai kan tidak ada momen Lebaran kita jalan Pak Apunten mau buatan. Kalau yang bulah angin. Pastikan tidak, alhamdulillah. Ini dengan orang terdekat kita, apalagi dengan orang kerja, orang-orang jauh, orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan kita. Makanya ada momen seperti ini memberikan fasilitas, mengurangi rasa gengsi kepada kita untuk meminta maaf kepada sesama. Kalau hari ini dengan datang ke rumah seseorang, kemudian panggilan Lebaran itu tidak masalah, tidak aneh. Tapi kalau bulan besok dengan datang masih aneh. Makanya enak ada bulan seperti ini enak, jadi bisa kita maaf seolah-olah ini adalah musimnya. Jadi musimnya jadi tidak aneh ini. Tapi kalau sudah bulan depan ini tidak. Nah kemudian kenapa juga ada tradisi seperti ini? Ini bukan tanpa para ulama, bukan tanpa referensi ini pak. Karena ulama berpikir, betul umat Islam di bulan Ramadan ini mereka dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah, insya Allah diampuni oleh Allah sesuai dengan janjinya Allah. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diberi ampunan. Belum tidak hanya itu saja, barang siapa yang bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi habis Ramadan ini harusnya dosa-dosa kita yang hubungannya dengan Allah habis, amal-amal kita akan surplus begitu banyak. Karena apa? Kemarin ada yang namanya Lailatul Qadar, tergantung ini dengan tiap malam sholat tarawih apa tidak. Hanya
ternyata menghidupkan Lailatul Qadar ini tidak harus dengan satu malam penuh iktikaf, tidak harus satu malam penuh dengan tadarus Quran, tetapi seorang sudah sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih, sholat subuh berjamaah, ini sudah dihitung menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau jenengan kemarin di bulan Ramadan selalu sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian sholat subuh berjamaah, dipastikan salah satunya pasti ada di malam-malam Lailatul Qadar. Dan bonusnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, dihitung amalnya lebih baik dari amal 83 tahun. Tapi ini memang dosa-dosa dengan Allah yang begitu mudah diampuni oleh Allah. Karena Allah ini menempatkan posisinya sebagai zat yang begitu murah. Murah tahu ya? Murah itu bisa diartikan kepenakan. Wong garap model apa, dosanya sebesar apapun, kemudian dia mau bertobat, pasti diampuni oleh Allah. Jadi, karena apa? Allah itu maha murah, kepenakan. Tetapi dosa-dosa yang hubungannya dengan interaksi kita dengan sesama manusia, ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kemudian sudah ada ikrar saling meminta maaf niki. Mulai lagi terus niki antar guru sudah saling memaafkan. Nanti di desa jenengan di antara RT jenengan sudah saling meminta maaf. Jenengan punya komunitas apalagi ada halal bihalal. Jadi mangguan berbahasa kayak gini jenengan seda niku kayaknya ora dosa blas. Allahumma amin teman ora piye. Nggih, dari bulan-bulan Syawal awal ini kok jenengan kula panjenengan iki seda kayaknya dosane mboten nonton. Mugi-mugi mawon. Iki kula serius nih. Kalau serius orangnya masih hidup Pak. Jadi kalau jenengan kok tidak percaya dengan cerita saya, ini jenengan nanti bisa langsung bertemu sowan dengan piyambakipun. Ada seorang ulama namanya Ki Haji Tefur Mawardi. Beliau pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo. Beliau tolabul ilmi atau ngaji di Mekah selama kurang lebih 12 tahun. Ketika beliau kondur ke Indonesia, itu beliau bermimpi ditemui oleh almarhumah ibunya. Ibunya sudah meninggal. Kiai Haji Tefur kondur saking Indonesia, malamnya bermimpi ditemui oleh almarhumah ibunya. Dalam mimpi itu ibunya berkata, "Fur, tulung aku nang dunya kiye sing duwe salah karo wong telu. Sehingga Gusti Allah nang alam barzah dereng maringi nikmat ingkang sempurna kanggo kula. Aku sing rada rekasa nang alam barzah sebab di dunia ini ada 3 orang yang sampai hari ini belum memaafkan saya. Orang tersebut adalah si A, si B, si C, kebetulan perempuan semua. Malam pertama bangun ini dianggap mimpi biasa. Tapi malam kedua bermimpi lagi sama. Fur, aku nang alam barzah urung duwe nikmat sempurna, Fur. Sebab nang dunya si anak wong sing urung maringi pangapura dhateng kula. Ya wong telu si A, si B, si C, dan sampean suwan jaluk ngapura kanggo aku. Fur. Malam kedua bermimpi lagi masih diabaikan. Malam ketiga bermimpi lagi yang sama. Akhirnya Kiai Haji Tefur Mawardi berpikir, apakah ini benar? Akhirnya apa? Dia mencari nama si A, si B, dan si C. Betul, akhirnya ketemu dengan si A. Matur, saya bermimpi bertemu ibu saya 3 kali selama 3 malam. Beliau mengatakan di alam barzah belum diberi nikmat alam barzah karena belum diampuni oleh salah satunya oleh panjenengan. Apakah betul ibu saya melakukan pesan kepada panjenengan? Jawabannya tiang ibu kali nangis, nggih, Pur.
Aku biar tau lara hati banget kalau omongannya biyungmu. Tekan siki aku urung bisa ngapurani kalau biyungmu pun. Akhirnya melalui Mbak Tefur ini, Mbak Tefur memintakan maaf untuk ibunya dan akhirnya diberi maaf. Datang lagi ke tempat si B yang disebutkan oleh almarhumah ibunya. Di sana dia juga bertanya, ternyata betul ibunya pernah melakukan kesalahan yang sampai hari ini hati perempuan itu masih sakit. Akhirnya dimintai maaf, diberi maaf. Giliran ke tempat orang yang ketiga, ternyata orang yang ketiga ini tidak mau memberi maaf. Mbah Tefur sampai nangis-nangis tetap tidak diberi maaf. Kondur malamnya sare malih pinanggih malih kali ibunipun matur nuwun Fur, wong loro wis ngapurani karo aku wis rada kepenak. Tapi ana siji sing urung maring ngapura dateng aku durung kepenak banget Fur. Pokoke ndang rono dan disuwuni ngapura malih. Paginya Mbah Tefur mengumpulkan makanan, mengumpulkan hadiah, sowan malih dateng mbah-mbah sing nomor 3. Akhirnya nangis-nangis nyuwun ibune dipun paringi pangapunten, akhirnya dipun paringi pangapunten. Dalunipun Mbah Tefur menika ngimpi, matur nuwun Fur, saiki aku wis sempurna oleh nampani kemate alam barzah. Sebab wong ten wis maringi pangapura dateng. Dari kisah ini kula mendengar kisah ini langsung dari Sohibur Riwayat. Dari Pak Tefur langsung, ini saya merinding. Karena saya langsung berpikir, lan salah sih kalau wong sing piro boy ya. Bagianku min SD, bagianku SMP, wis ora ketemu maning, bagianku SMA, bagianku min alim di nanti merantau. Aku urung sempat ngapura. Lah bagaimana nasib saya besok di alam barzah? Karena hanya 3 orang saja belum memberi maaf. Ternyata di alam barzah tidak menerima nikmatnya alam barzah. Niki Pak. Makanya akhirnya apa? Prosesi kegiatan halal bihalal seperti ini menjadi sangat penting. Kalau dosa-dosa hubungannya dengan Allah, jenengan tidak meminta maaf, diampuni oleh Allah. Yang jenengan tidak minta maaf kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Wah, Rasul sendiri yang mengatakan, orang berangkat mencari kerja dengan tujuan untuk menghidupi keluarganya, maka selama dia bekerja ini dosa-dosanya akan dihilangkan. Tanpa jenengan meminta maaf, jenengan berangkat kerja biasa, pagi-pagi jenengan mandi, pakai baju, pakai sepatu, berangkat kerja diniati ini adalah mencari mangisah untuk kebutuhan keluarga saya. Jenengan dari mulai berangkat sampai pulang lagi dosa-dosanya diampuni tanpa jenengan harus meminta maaf. Nek dosa kali Gusti Allah dalam tanda kutip mudah kepenak karena Gusti Allah memposisikan sebagai zat yang maha pengampun. Tapi dosa-dosa kali menungsa angel lho Pak, pemahaman itu maha pengampun. Pengampun mandan kepenak boleh ngapura mawon itu angel lho. Makanya harusnya silaturahim ini, silaturahim yang sejati ini bukan mendapat momen seperti ini. Laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil idza qataha wa sholaha. Yang namanya silaturahim itu bukan saling membalas budi, tetapi yang sesungguhnya silaturahim ketika kasih sayang itu terputus maka disambung kembali. Ini artinya kalau saya datang ke tempatnya Pak Haji Anwar, ke tempatnya Pak Camat, karena saya dengan Pak Haji Anwar itu CS, itu bukan silaturahim. Lah yang namanya silaturahim itu apa? Ya kalau kita datang kepada musuh bebuyutan kita, kepada orang yang paling bermusuhan dengan kita, kepada orang yang hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan kita, kok kita mau datang kemudian kita mengikrarkan minta maaf, inilah yang namanya silaturahim. Nah kalau si CS